Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Vitasari. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Yang pertama, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema job description. Yang A, pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil berikut ini. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, kita sebagai motivator pasti ada sebabnya kenapa anak murid tidak mau masuk kelas. Kita sebagai motivator tuh harus mawas diri, harus introspeksi diri. Kenapa anak murid ini bisa tidak mau masuk kelas kita, dan apa yang salah dari cara mengajar kita. Jadi kita sebagai motivator harus bisa memperbaiki diri. Mungkin dari cara kita mengajar tuh ada yang salah, mungkin kita terlalu cepat cara mengajarnya atau bagaimana. Jadi caranya adalah kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, lalu mungkin kita bisa selalu memberi reward kepada anak supaya anak tuh lebih termotivasi dalam mengerjakan dan dalam mengikuti setiap pelajaran yang mau kita berikan. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Ketika ada anak murid yang menangis, pasti ada sebabnya kan. Kita sebagai motivator harus mengajak anak untuk berdialog, apa sebabnya dia menangis. Kita harus mampu dan bisa menenangkan anak tersebut supaya tidak menangis lagi. Kita harus memotivasi juga. Kalau misalnya anaknya ini habis dimarahin orang tuanya, kita harus bisa memberi semangat kalau si kakak ini tuh sebenarnya bisa lebih baik lagi. Kalau kakak ini tuh sebenarnya udah baik kok, udah rajin. Nah, kalau misalkan mereka masih menangis lagi, kita harus memberi motivasi dan reward gitu. Misalnya kakak ini udah berhasil ini loh, kakak berarti udah rajin, udah semangat. Jadi semangat mereka bakalan timbul lagi dan mereka jadi lebih semangat lagi dalam mengikuti kelas. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Ketika ada anak murid yang mengganggu anak murid lain atau mengganggu temannya, kita sebagai motivator tuh tidak boleh untuk memarahi anak yang mengganggu ini. Kita mengarahkan atau kita mengartikan kepada teman yang merasa terganggu ini untuk kalau temennya ini tuh sebenarnya cuma mau ajak berteman, kalau temennya ini cuma ajak untuk bermain, untuk berkenalan, untuk lebih dekat lagi. Jadi supaya anak itu bisa akrab satu dengan yang lainnya, dan tapi dengan tetap fokus ke dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan pastikan kita selalu memberi motivasi dan reward kepada kedua anak ini untuk tetap semangat dan rajin lagi untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Ketika ada yang melamun, kita coba ajak berdialog, kita ajak untuk bercerita, untuk mengalihkan pikiran dia. Mungkin dia melamun itu ada suatu hal yang dia bingung atau dia tidak yang tidak dia tahu apa artinya, dan kita bisa mengajak dia untuk bercerita, untuk lebih aktif lagi menyuarakan apa yang ada di isi kepalanya dia. Jadi mereka lebih aktif lagi dan tidak melamun sendiri lagi.
dan anak ini tidak memendam apa yang ada di isi kepalanya itu. Jadi mereka lebih bisa mengemukakan apa isi atau pendapat dari dirinya sendiri. Lalu ini yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu. Tugasnya adalah mengevaluasi anak setiap minggu. Ketahui apa yang sudah anak bisa dan anak kuasai. Terus kita juga harus evaluasi apakah anak sudah semangat, sudah rajin dalam setiap kelas yang kita adakan. Nomor yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. Kita setiap hari harus memastikan kegiatan yang kita berikan kepada anak itu adalah kegiatan yang sifatnya bermain sambil belajar. Yang bermain ini tuh konstruktif, jadi ada tujuan dan ada makna di dalam permainan tersebut. Lalu kita juga harus tahu nih, apakah ekspresi anak itu sudah senang atau sudah semangat atau belum, dan tujuan yang ingin kita capai itu apakah sudah mulai tercapai atau belum. Jadi kita juga dalam prosesnya tuh bisa lebih memperbaiki diri lagi, apakah selama proses di setiap harinya itu tuh ada yang terlewat. Dan jangan lupa kita juga harus terus memberikan reward dan apresiasi kepada anak untuk semangat, agar lebih semangat dan rajin di dalam kelas. Lalu yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Caranya supaya kita tahu tentang karakter dan kesukaan anak yaitu adalah dengan individual system dan small step system. Jadi kita pertama itu individual system dulu, kita harus adakan pendekatan dulu. Bagaimana kita bisa tahu kalau anak ini sukanya apa dan karakter anak ini bagaimana, apakah dia periang atau dia memang setiap dalam pekerjaan soalnya itu diam dan tidak banyak bicara, langsung dikerjakan, ataukah dia gampang ngambek atau dia masih harus dibimbing oleh orang tuanya seperti itu. Jadi kita harus mengobrol dan berdialog dengan anak supaya kita tahu karakter dan kesukaannya mereka tuh seperti apa. Jadi kita bisa memberikan metode yang benar dan treatment yang benar kepada anak tersebut. Lalu bagian 2, membuat video jawaban atas pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang A, pertanyaan mengenai target di kelas. Nomor 1, apa target suasana dan kegiatan di kelas yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya adalah suasananya itu dipastikan kelas selalu nyaman dan menyenangkan. Lalu memastikan kegiatan yang dilakukan murid itu berkaitan dengan pengembangan minat baca dan minat baca pada anak. Lalu kita juga di dalam kelas harus memastikan nih kalau anak muridnya itu tuh melakukan kegiatan yang harus dilakukan di dalam kelas sesuai dengan tahapan perkembangan yang dipunya oleh masing-masing anak. Lalu kita juga harus pastikan waktu dari kegiatan yang kita lakukan itu tuh udah berhubungan dengan minat baca dan minat belajar pada anak, supaya dalam kegiatan belajar itu kita bisa membuat atau meningkatkan minat baca dan minat belajar pada anak lebih dari sebelumnya. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencari target atau tugas di kelas Bimba AIWO? Caranya,
Yang pertama, selalu menyayangi dan mengasihi anak. Yang kedua, motivator harus selalu bisa mengendalikan diri. Jadi kita walaupun anak ada yang tidak bisa dibilangin, atau misalkan anak tiba-tiba tidak mau mengikuti arahan kita harus bisa nih mengendalikan diri supaya jangan terbawa dan malah membuat anak murid itu tidak mau ikut kelas lagi karena kita tuh terlihat galak atau tidak menyenangkan. Lalu yang selanjutnya, kita tuh harus memastikan kegiatan kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Jadi tuh kegiatannya tidak boleh membosankan, tidak boleh membuat anak tertekan. Jadi membuat suasana kelas menyenangkan, menggembirakan untuk anak. Kemudian motivator harus bisa menerapkan konsep dasar variation skill dan konsep dasar BIMBA IWO. Variation skill itu kita harus bisa nih untuk mendongeng, kita harus bisa berdialog dengan anak, kita juga harus bisa bernyanyi. Kemudian kita juga harus bisa menggunakan konsep dasar yang ada di BIMBA, yaitu fun learning, small step system, dan individual system, supaya dalam kegiatannya itu anak merasa tidak tertekan dan tujuan kita untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada anak itu akan tercapai. Kemudian motivator harus menerapkan kurikulum BIMBA. Nah, selama di dalam kelas kita paduan untuk memberikan materi kepada anak adalah kurikulum BIMBA. Yang terakhir, kita harus selalu bisa mengevaluasi afeksi anak nih. Apakah anak sudah merasa senang, apakah masih tidak senang dalam mengikuti kelas. Jadi kita harus tahu bagaimana afeksi anak di dalam kelas. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator BIMBA? Tanggung jawab motivator BIMBA itu yang utama ada 3, itu kan menjadikan suasana kelas aman untuk belajar. Kemudian menjadikan suasana kelas nyaman untuk belajar. Kemudian nomor 3, menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. Yang C, pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman. Yang supaya suasana kelas aman itu adalah kita harus menjauhkan anak-anak murid, pastikan saklar di dalam kelas itu tidak berbahaya untuk anak-anak, misalkan mudah untuk digapai untuk anak-anak, atau colokannya itu berbahayalah untuk mereka, karena takutnya mereka iseng dan kemudian kita tuh nggak ngeh, itu bisa membahayakan anak murid. Kemudian untuk supaya aman, lantainya itu kita buat supaya tidak terlalu licin. Jadi kita sebisa mungkin untuk membuat lantainya itu bisa untuk aman, karena anak-anak itu kan masih suka melompat, berlari, supaya anak kalau ketika jatuh itu tidak merasa terlalu sakit. Jadi kita memberikan alas untuk anak di dalam kelas. Kemudian kita juga harus memastikan di dalam kelas itu tidak ada senjata tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya. Dan juga kita juga harus memastikan di dalam kelas itu tidak ada hewan yang berbahaya untuk anak-anak. Selanjutnya kita juga harus memastikan posisi kipas itu aman untuk anak-anak supaya dalam kegiatannya itu tidak membahayakan anak-anak. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman. Untuk menjadikan nyaman, motivator tuh harus
memastikan sirkulasi udara di dalam kelas itu baik. Terus kita juga harus selalu mengasihi murid di dalam kelas. Kemudian motivator juga harus melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Caranya itu pertama, kalau kita tuh harus tersenyum setiap bertemu dengan anak, kita harus menyapa ketika bertemu anak, kita harus berwajah ceria, bahagia ketika di dalam ketika ada anak. Kita juga harus belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Jadi setiap belajar itu kita harus mengikuti kemampuan dan kemauan anak supaya anak itu merasa tidak tertekan selama proses belajarnya. Kemudian juga kita motivator harus melakukan kegiatan preventif atau pencegahan saat ada teman yang mengganggu teman lainnya. Jadi kita harus bisa mencegah nih bagaimana caranya supaya antara murid satu dengan murid yang lainnya itu tidak ada yang saling mengganggu, seperti itu. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Kita tuh harus menjadikan kita tuh ceria, kita harus bahagia. Jadi selama proses pembelajaran itu kita harus menggambarkan suasana yang selalu bersemangat supaya anak juga dalam kegiatannya itu bersemangat mengikuti setiap kegiatan bermain sambil belajarnya. Kemudian juga kita motivator harus mau melakukan kegiatan di dalam kelas ini. Di dalam kelas itu murid kita harus bisa memuat nih dalam untuk mereka ikut berkontribusi aktif selama di dalam kelas. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jadi kita tuh harus memastikan setiap kegiatannya itu berhubungan dengan minat, misalkan kayak mewarnai, kayak berhitung. Jadi setiap pembelajaran, setiap kegiatan bermain itu ada tujuannya, yaitu untuk menumbuhkan minat belajar di dalam diri anak. Jadi supaya setiap permainan yang kita lakukan itu secara konstruktif, jadi ada maknanya di dalam permainan tersebut. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jadi setiap kita memberikan modul atau materi dalam kelas, kita tuh harus tahu nih sampai mana perkembangan anak, jangan sampai kita memberikan materi kepada anak itu yang materi itu tuh tersebut tuh udah mereka kuasai dan kita masih memberikan materi itu lagi. Jadi anak tidak bisa berkembang karena kita mengarahkannya tuh kurang tepat. Jadi kita juga sebagai motivator juga harus lebih peka lagi kalau sampai mana nih kemampuan anak, supaya anak bisa lebih berkembang, lebih semangat lagi di dalam kelas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.